sahabat itu bangga Dinai ko indah lah nang salpo itu Dek hanya takut menjali ya udah Acak mau ama buaan Pemikiran itu lahir karena rendahnya kemampuan kamu membayangkan diri pada posisi orang lain. Rendahnya empati. Perlu kalian tahu, sejak kecil laki-laki itu dididik dengan sikap yang lebih keras dan lebih tegas dari orang tuanya. Menginjak remaja, dadanya dilatih untuk mengerti dan menerima, juga menyiapkan diri menjadi lautan tanggung jawab. Dan ketika dia dewasa, terjunlah laki-laki itu pada medan pertempuran yang sesungguhnya. Bertempur dengan suara yang tidak menenangkan, ucapan dari atasan yang menyayat hati dan pikiran, beban yang melelahkan, bahkan tak jarang harus berhadapan dengan resiko kematian. Semua itu hanya demi melindungi orang yang di bawah tanggung jawabnya. Hidup laki-laki itu ditempa dan dicetak dengan benturan, dipukul dengan kewajiban yang membentuknya menjadi lebih kuat. Ya, bisa jadi lebih kuat ketika letih dan sedihnya kamu yang menjadi obatnya. Ketika hampir menyerah, kamu yang menjadi penyemangatnya. Bukan dengan puisi rumah tangga atas ketidakpuasan ekspektasi seorang istri, apalagi mempermalukannya di media sosial. Laki-laki berjuang tidak untuk menjadi berkuasa atau ingin jadi populer dan lain sebagainya. Semuanya hanya karena dia sadar dan tidak ingin berontak kepada ketentuan yang sudah Tuhan kasih atas takdirnya, yaitu adalah menjadi pelindung bagi perempuan dan keluarganya, bertanggung jawab atasnya. Sadar bahwa ini semua adalah amanah di pundaknya. Setiap laki-laki adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Berusaha membuka mata di setiap pagi hari, bersiap menghadapi teriknya matahari, kembali dalam keadaan gelap. Tapi lelahnya tidak dihibur dengan suara yang menyejukkan di hati. Justru malah diorkestrasi dengan ada suara dari cicilan, biaya anak, dan kebutuhan rumah tangga. Sambil menahan rasa takut. Bagaimana kalau besok aku jatuh dan tak mampu? Pertanyaan besar ini tak kunjung mendapatkan jawaban. Semakin membuatnya gelisah setiap hari. Pulang disambut dengan pertanyaan, kapan gajian? Tak ada pertanyaan, apakah kamu baik-baik saja? Sayang, apakah kamu capek? Lelaki cenderung menanggung bebannya sendirian. Tidak banyak cerita, apalagi meminta perhatian dari manusia lain di media sosial. Kenapa? Takut dipatahkan pasangan ketika dia ingin dimengerti. Dan paling miris lagi, sering sekali senyum laki-laki itu bukan miliknya sendiri. Senyumnya hanya demi menghilangkan rasa khawatir dari sang istri. Laki-laki itu jarang punya tempat yang ideal untuk menaruh hati di saat dia rapuh. Tidak ingin bercerita dengan teman karena takut ditertawakan. Takut dianggap lemah ketika dia butuh sandaran. Berbeda dengan kebanyakan istri yang justru ketika ia menangis dia mencari dukungan dari orang lain untuk membenarkan kekeliruannya. Bahkan mencari pelukan syahwat dari laki-laki lain. Laki-laki ketika ia memberanikan diri untuk bercerita, terkadang jawabannya, kamu pikir hanya kamu doang yang capek? Dengan itu, laki-laki memilih melawan badai sendirian, berusaha tampak sehat, padahal hatinya remuk dalam keheningan. Yang membuat laki-laki kuat itu bukanlah kegelimangan harta dan kekuasaannya, melainkan kelembutan hati yang sederhana dari seorang terkasih. Wahai para istri, jika masih ada suami yang berjuang untukmu setiap hari, berikan ia sepotong ketenangan. Peluklah ia ketika ia pulang. Tersenyumlah ketika ia membuka pintu. Dan ucapkan terima kasih sudah bekerja untuk kita. Laki-laki tidak butuh menaklukkan dunia dan memiliki segala isinya. Hanya butuh surga kecil yang menenangkan agar mampu hidup lebih lama dalam mencari ridhonya Tuhan. Dan kembali kepada Tuhan dalam kondisi yang cukup memantaskan diri. Mari kita bersabar. Mari kita bertahan dengan segala macam guncangan dan ujian dalam rumah tangga, agar bisa kembali bersama di sisinya nanti di kehidupan selanjutnya.